Kemudian, ada berita yang dilaporkan oleh host pembawa acara. Dia mengatakan akibat dampak dari ledakan solar flare super kuat, ionosfer bumi mengalami gangguan hebat. Fenomena suhu tinggi ekstrim muncul di banyak tempat secara global, dengan suhu tertinggi siang hari diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius. Warga diimbau untuk melakukan tindakan pencegahan heat stroke dan menghindari keluar rumah di siang hari kecuali jika perlu saja. Saat ini Sen tahu suhu mulai naik, tapi ini baru permulaan saja. Sementara di tempat yang berbeda, seorang wanita kini tampak sangat keletihan. Dia tahu, baru pagi-pagi sudah sepanas ini. Cuaca kali ini benar-benar menyiksanya. Dia juga tidak tahu berapa lama suhu semacam ini akan bertahan. Dia sangat frustasi sekali di tempat itu. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Lee Dae-fu, seorang pemilik toko yang kini menawarkan kepada para tetangganya. Cuaca ini mematikan, kudengar suhu akan terus naik minggu depan. Kelangkaan persediaan akan terjadi. Air dan listrik akan dijatah. Kalau kalian tidak menimbun sekarang juga, nanti air mineral pun kalian tak akan punya. Cepat semuanya, ini stok terakhir kalian. Dalam hatinya dia pun berkata, gelombang panas ini sama saja mengantarkan uang ke depan pintuku. Aku akan mengecewakan diriku sendiri kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari untung yang sebanyak-banyaknya. Salah seorang gadis kemudian mengatakan kepada pria itu, "Bos, melonmu mahal sekali. Bisa tidak lebih murah?" Ketika menatap gadis itu, si bos tahu jika keduanya tampak sangat cantik dan menggoda sekali. Dia kemudian mengatakan kepada kedua gadis itu, "Melon ini sangat manis. Apakah mau potongkan satu untuk dicicipi? Kalau beli dua, aku beri diskon 20% dan aku beri gratis satu pak tisu." Saat ini Lee Dae-fu juga menawarkan kepada gadis itu, jika malam kepanasan, kalian bisa datang ke tempatku untuk menikmati AC. Namun keduanya menolak hal itu karena mereka hanya ingin beli satu saja. Tapi tetap Lee Dae-fu memaksa, "Ayolah, beli lebih banyak untuk stok, cuaca panas begini, siapa tahu besok sudah tidak ada yang jual lagi." Di tengah keadaan yang semacam ini, ada kakek tua pun yang kini meminta air untuk dimurahkan. Namun si bos mengatakan jika tidak boleh menawar sama sekali. Dalam kondisi yang semacam ini, Sen yang ada di sana pun juga tahu tentang karakter yang dimiliki Lee Dae-fu ini. Dia paham jika dulu Lee Dae-fu benar-benar mempermalukannya. Ketika Sen mencoba untuk mengambil barang yang terjatuh, si Lee Dae-fu ini malah mengatakan kepada semua orang yang ada di sana saat itu, "Semuanya lihat, bocah miskin ini mencuri barang. Aku menangkap basah dia ini." Sen mencoba untuk bergumam dengan mengatakan jika dia lihat itu jatuh ke tanah dan mau memungutnya untuk mengembalikannya ke tempat semula. Namun sayangnya, Lee Dae-fu menegaskan, "Jika memungut, kau tidak sebaik itu. Lihat pakaian yang lusuh itu. Aku tahu tanganmu tidak bersih. Bayar atau kukirim kau ke kantor polisi." Saat itu, orang-orang pun menyadari jika Lee Dae-fu berkata benar dan sosok dari Sen yang disalahkan sebagai pelaku dalam kasus ini. Mereka semua benar-benar tak mengerti bagaimana cara orang tua mendidik Sen ini. Sen terus berupaya untuk mengatakan jika dia tidak mencuri, namun tetap saja itu gagal dilakukan. Saat ini Sen menatap Lee Dae-fu ini. Dia kemudian menuju ke sebuah tempat, menatap ke arah salah satu makanan yang ada di tempat itu, yang mana makanan itu merupakan keripik yang manis. Sen pun mengatakan kepada Lee Dae-fu, "Kenapa keripik mahal sekali? Apakah itu terbuat dari emas?" Mendengar hal itu, Lee Dae-fu kemudian mengatakan, "Siapa bocah ini? Bocah ini benar-benar mencoba untuk melakukan sesuatu." Saat ini sistem juga mendeteksi emosi negatif kuat dari penghinaan dilakukan oleh Sen ini. Di kondisi ini juga Lee Dae-fu mengatakan kepada Sen, "Pergi sana, jangan sentuh kalau tak mampu beli apapun. Apa kau sanggup ganti rugi jika barangnya rusak nanti?" Saat ini, emosi negatif terus meningkat ke +6. Sen tetap melakukan sesuatu. Dia mengatakan, "Bos Lee, menimbun begitu banyak harta, apakah kau bisa tidur nyenyak? Hati-hati kemalingan." Dengan adanya ancaman yang semacam ini, Lee Dae-fu pun kini tampak mulai ketakutan. Namun dia kini sangat marah kepada Sen itu dengan mengatakan, "Kau sedang menyumpahi siapa? Percaya tidak, akan kuhajar kau pecundang. Apakah panas ini telah membuatmu gila?" Namun Sen tetap menyuruh Bos Lee untuk tenang dan mengatakan kepada Bos Lee itu, "Apakah belakangan ini kau menderita insomnia, banyak mimpi, lutut lemas, dan keringat dingin di malam hari?" Kini Lee Dae-fu pun menyadari sebenarnya itu sedikit terjadi padanya, dan jangan-jangan benar ada masalah feng shui dengan gudangnya ini. Sen pun kemudian langsung mengatakan, "Sudah kuduga, bintangmu itu gelap.
tatapan mata yang tidak fokus, dan masih banyak lainnya. Ini ciri khas defisiensi. Saat ini, Lidah Fu kesal dan mengatakan kau yang defisiensi. Sekeluargamu defisiensi, keluar sekarang juga. Namun, Sen tetap mengatakan, bos, jaga kesehatanmu. Amarah besar itu merusak tubuh, apalagi dengan kondisi tubuhmu. Kalau kau tidak hati-hati, kau bisa mati muda. Lidah Fu pun benar-benar terkejut dengan adanya hal ini. Dia tak mampu berkata apapun lagi, dan emosi negatifnya meningkat kuat ke plus 20. Di malam harinya masih di tempat tokonya Lidah Fu, kita pun diperlihatkan dengan Sen yang kini berkata dalam hatinya, di kehidupan yang dahulu, aku menelan amarahku dan membiarkan orang lain menindasku. Di kehidupan ini, aku ingin menagih semuanya kembali beserta bunganya. Dan ngomong-ngomong, bukankah sebelumnya dikatakan aku bisa menggunakan spatial expansion? Emosi yang disumbangkan Lidah Fu pas sekali untuk digunakan. Sen pun kini mengonsumsi emosi negatif itu dan dia berhasil membuka storage space expansionnya dan kini selesai untuk dilakukan. Tanpa pikir panjang lagi, Sen kemudian langsung melakukan penyerapan terhadap toko yang ada di sana. Sen tampak tersenyum puas dengan apa yang telah dilakukannya. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan suasana yang cerah, burung-burung bernyanyi begitu saja. Begitu juga dengan Lidah Fu yang moodnya sangat baik pada hari itu. Namun ketika dia tiba di tokonya, dia sangat terkejut tidak menyangka. Tokonya itu seakan-akan tampak kosong. Dia bergegas membuka tokonya begitu saja, dan benar saja, semuanya telah hilang, lenyap tanpa tersisa. Saat ini dia pun tampak sangat kesal ketakutan, amarahnya semakin membabi buta. Dia bertanya-tanya di mana barang-barangnya itu. Siapakah yang melakukan ini semua? Siapa bajingan yang melakukan ini semua? Saat ini semua itu disaksikan oleh sosok dari Sen itu dan emosi negatif berhasil kembali didapatkan oleh Sen yaitu plus 66. Saat ini Sen tampak sangat-sangat senang. Dia telah menetapkan sebuah misi untuk melumpuhkan sosok dari Lidah Fu ini secara finansialnya. Lidah Fu saat ini langsung menangis dengan mengatakan siapakah pelakunya, siapa bajingan yang mencuri stoknya itu. Dia ingin segera mencari tahu, namun dia pun kini sangat frustasi akan hal itu. Lenyap dalam satu malam saja. Orang-orang yang menyaksikan itu kini tampak cukup bersedih. Dia juga kini malah dituduh oleh orang-orang jika dialah yang kemungkinan merekayasa sendiri demi menaikkan harga barangnya. Supermarket saat ini kosong melompong. Saat ini mereka bingung untuk makan apa nantinya. Ibu-ibu di sana juga mengatakan, kudengar ada yang melihat bayangan hitam melayang masuk semalam, dan mereka masih belum tahu pasti tentang hal itu.